Halo semuanya, baik, kita sekarang akan belajar tentang matematika. Topik kita hari ini itu tentang eksponen. Eksponen itu apa? Eksponen itu adalah bilangan perpangkatan. Untuk kamu yang kelas 10, khususnya matematika peminatan, kita akan awali materi ini dengan bab ini. Namun sebelumnya, pasti kita akan bertanya-tanya, eksponen itu biasanya digunakan dalam kehidupan sehari seperti apa? Bilangan eksponen itu biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti contohnya di dalam melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi penduduk. Kita akan lihat berapa banyak setiap harinya adanya penambahan penduduk dan kita bisa buat dalam bentuk perpangkatan. Atau yang lagi booming-booming sekarang yaitu tentang virus dan bakteri. Contohnya virus corona. Kita akan tahu seberapa berkembangnya virus corona setiap harinya dan kita akan bisa menuangkannya ke dalam bentuk perpangkatan begitu. Nah, untuk itu kita akan pelajari dulu sebelum kita akan mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tahu dulu bagaimana dasar-dasar eksponen itu. Yang pertama, kita akan pelajari tentang sifat eksponen. Oke, kita akan belajar tentang eksponen. Yang pertama, kita akan belajar sifat dasarnya. Sifat dasar eksponen itu biasanya bentuknya seperti ini. A pangkat N. A itu sebagai basis dan N itu sebagai pangkat atau yang disebut dengan eksponen begitu. A pangkat N akan dijabarkan menjadi A dikali A dikali A dikali titik sebanyak N gitu. Artinya apa? Perkalian ini akan dilakukan sebanyak N kali. Nah, contohnya Contohnya yaitu misalnya ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini kita bisa ubah menjadi 2 dikali 2 dikali 2. N-nya adalah 3, maka 2-nya juga ada sebanyak 3 kali kita kalikan. Nah, ini artinya dijabarkan. Sebaliknya, kalau kita punya angka misalnya 8, angka 8 ini kita ubah menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4, oh maaf, kelebihan. 2 kali 2 4 dikali 2 berapa? 8. Maka ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3. Oke, kita masuk ke dalam sifat eksponen yang pertama. Yang pertama yaitu 1. Yang pertama 1 itu A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, untuk menyelesaikan sifat ini, ingat saja singkatannya yaitu kata. Artinya apa? Kalau dikali, maka pangkatnya ditambah, gitu ya. Kalau dikali, maka pangkatnya ditambah. Kata. Oleh sebab itu ini menjadi A pangkat M ditambah N. Begitu. A pangkat M ditambah N. Ingat saja kata kuncinya itu kata. Kali tambah gitu. Maka contohnya adalah A, contohnya itu 3 pangkat 2 dikali 5 di pangkat 3. Oh sorry, salah. 3 pangkat 3. Nah, ini harus sama. Pastikan ini sama, basisnya sama, ini juga sudah sama. Kalau basisnya sudah sama, kalau dikali maka ditambah menjadi 3 pangkat 2 ditambah 3 menjadi 3 pangkat 5. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat yang kedua. Untuk sifat yang kedua yaitu tentang pembagian.
Contohnya, bukan contohnya, sifatnya A pangkat M dibagi A pangkat M, atau sama dengan A pangkat M per A pangkat M. Kedua ini sama artinya. Kalau kamu ketemu seperti ini anak-anak, ingat saja kata kuncinya itu baku. Baku atau bagi kurang. Sehingga kalau kamu ketemu tentang pembagian, pangkat yang dibagi atau pembagian atau per, maka kamu akan ubah menjadinya baku. Bagi artinya dikurang. Sehingga contohnya yaitu 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 2, ini menjadi sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 1 atau sama dengan 3. Begitu. Sehingga sifat ini menjadi A pangkat M kurang N. Begitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan N. A pangkat M dipangkatkan N. Ingat saja kata kuncinya lagi. Pak akan kasih kamu kata kuncinya itu pangkal. Pangkal atau artinya itu pangkat dikali. Artinya kalau kamu ketemu pangkat dipangkatkan, maka itu menjadi kali pangkal, sehingga menjadi A pangkat M dikali N. Contohnya, tiga pangkat 2 dipangkatkan 4, makanya menjadi 3 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 3 pangkat 8. Ini sifat yang ketiga. Sekarang kita masuk ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat yaitu A kali B dipangkatkan N. Kata kuncinya kalau dari Pak yaitu dupa, atau dua-duanya pangkatnya sama, begitu ya. Sehingga kita menjadikan ini menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya 2 dikali 3. Contoh 2 dikali 3 dipangkatkan 2 contohnya. Makanya menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Dupa, dua-duanya pangkatnya sama, gitu ya. Hal yang sama juga ketika kita masuk ke sifat yang berikutnya, yaitu sifat yang kelima. Sifat yang kelima, contohnya yaitu A pangkat M per B pangkat Contohnya sifat kelima yaitu A per B pangkat N. Ini juga sama artinya dupa. Dua-dua pangkatnya sama, sehingga menjadi A pangkat N dan B pangkat N. Itu yang sifat yang kelima. Sifat yang keenam, yaitu kalau kamu ketemu A pangkat 0, maka ini sama dengan 1. Contohnya 3 pangkat 0 ini sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Gitu ya. Sifat selanjutnya itu sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh yaitu A pangkat
min N. Ini sama dengan 1 per A pangkat N. Kalau awalnya dia tadi pangkatnya negatif, maka kita bisa ubah menjadi 1 per A pangkat N. Begitu ya, jadi pangkat positif. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Dalam contoh soal kali ini, Pak Happy ingin kamu silakan memecahkan masalah dan menarik kesimpulan dari apa yang kamu kerjakan di contoh soal ini. Misalnya, Pak Happy akan memberikan satu contoh perpangkatan, misalnya 3 pangkat 3 ini menjadi 3 dikali 3 dikali 3. Ada ya? Kalau Pak Happy buat seperti ini, min 2 dipangkatkan 3, ini jadi apa? Artinya jadi apa? Min 2 kali min 2 dikali min 2. Ingat, min 2 nya di dalam kurung. Kalau kita dipangkatkan 3, maka juga di dalam kurung dipangkatkan, dikalikan. Gitu ya. Sehingga kalau kita kalikan seperti ini, apa? Min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2, positif 4 dikali min 2, makanya jadi min 8. Begitu ya. Sekarang kalau Pak Happy buat begini, min 2 pangkat 4, ini jadi apa? Hanya akan menjadi min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2, positif 4 dikalikan min 2, negatif 8 dikalikan min 2, positif 16. Lihat, kamu coba cari kesimpulan, ini kenapa positif, ini kenapa negatif. Begitu ya. Apa yang menjadi pembedanya? Gitu ya. Kamu coba cari, coba kamu buat di sini kesimpulan nanti. Silakan disimpulkan sendiri apa yang menjadi pembedanya. Contoh kasus yang selanjutnya yaitu jika Pak Happy buat seperti ini, min 2 pangkat 3. Seperti ini sama dengan min 2, min 2, min 2. Gitu ya. Kalau Pak Happy ubah lagi, contoh soal seperti ini, min dalam kurung, contohnya min 2 pangkat 3. Berarti yang dipangkatkan di sini yang mana? Minnya atau hanya 2 pangkat 3-nya? Maka ini akan menjadi min dalam kurung 2 kali 2 kali 2. Lihat perbedaannya anak. Min 2 kali min 2 min 4. Positif 4 dikali min 2 menjadi min 8. Kalau konsep seperti ini bagaimana? Min dalam kurung 2 kali 2 kali 2. Berarti apa? Min 8. Tetapi kalau Pak Happy buat seperti ini, kalau Pak Happy ubah menjadi ini min 2 pangkat 4 dan ini min 2 pangkat 4, apakah nilainya juga sama-sama negatif? Kita coba lihat ya. Min 2 dalam kurung min 2 min 2 min 2. Yang di bawah min dalam kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita coba yang di atas ya. Min 2 kali min 2, positif 4 kali min 2, negatif 8 kali min 2, positif 16. Sekarang di bawah min dalam kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Ini jadi apa? Min 16. Adakah perbedaan antara ini? Apa perbedaannya? Silakan tuliskan di sini apa perbedaannya. Silakan dituliskan alasannya. Selanjutnya kita akan latihan soal. Misalnya A pangkat min 7, B pangkat min 2, C. Contohnya seperti ini soalnya.
per 9 A pangkat min 2 B pangkat min 3 C pangkat min 6. Maka cara menyelesaikan ini adalah kita akan kelompok per basisnya. Ini satu kelompok basis, yang ini juga satu kelompok, yang ini juga satu kelompok, yang ini juga satu kelompok. Kita akan selesaikan per kelompoknya. Yang pertama, 27 dibagi 9 berapa bisa? 3 kali A pangkat min 7, tulis saja A pangkat min 7. Kalau pembagian tadi apa? Baku, berarti pembagian. Baku bagi menjadi kurang. Artinya min 7 berarti menjadi kurang. Dalam kurung min 2. Ya. Sekarang basis yang kedua, B pangkat min 2. Baku berarti min dalam kurung min 3. Sekarang terakhir, C pangkat berapa di sini? Pangkat 1 dikurang dalam kurung min 6. Sehingga kita bisa menyelesaikan jadi 3 A pangkat min 7 ditambah 2 dikali B pangkat min 2 min 3. Jadi apa nih? Min 2 ditambah 3 dikali C 1 min kali min tambah 6. Sehingga kita bisa jadikan dia. Saya akan pindahkan ke atas. Sehingga penyelesaian yang ini di bawah ketika kita tarik ke sini, selesaikan 3 dikali A min 7 tambah 2 jadi min 5 min 2 tambah 3 kali B pangkat 1 C 1 tambah 6 C pangkat 7. Apakah ini sudah selesai? Masih belum. Kita lihat pangkatnya masih ada tanda negatif. Yang tanda negatif tadi sifatnya bagaimana? Maka A-nya turun ke bawah, jadi pangkatnya menjadi positif, sehingga ini menjadi 3 dikali B kali C pangkat 7 per A pangkat 5. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk seterusnya tugas dan latihan di rumah Pak Happy akan kirim melalui Google Class. Silakan dikerjakan dan sampai jumpa dalam pertemuan Zoom kita. Terima kasih.